Selamat pagi, Mbak. Gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kesini tadi habis dari mana? Habis dari beli tas. Oh, beli tas. Iya. Hari ini hari Sabtu gak ada kuliah ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Setelah ini nanti ada kegiatan lain nggak, Mbak? Setelah kegiatan konseling ini? Nugas itu. Oh, nugas. Oke. Tugasnya lagi banyak kan, Mbak? Iya, buat modul pembelajaran. Oh, wah. Oke, kalau gitu supaya kita ngobrolnya lebih enak, lebih nyaman, terus lebih apa ya, lebih nyambung ya, Mbak ya. Kan kita udah kenalan di WA, ya kan, dengan WA. Kalau sekarang boleh nggak aku minta kenalan secara langsung? Sebelumnya perkenalkan namaku Sahila Rizka Nikmatul Maula, biasa dipanggil Sahila. Oh, Mbak Sahila. Iya. Oke. Kalau kesibukannya selain kuliah? Selain kuliah mondok, terus ikut organisasi aja sih. Oh, mondok ya. Masya Allah. Mondoknya dekat sama kampus? Nggak deket-deket banget tapi ya lumayan. Sekitar 10 menit? Nggak sampai? Iya. Oh, 10 menit. Lumayan ya, lumayan dekat lah. Kalau organisasinya di kampus juga atau di luar? Di kampus sama di pondok. Wah, keren. Berarti banyak sekali ya kesibukannya ya, Mbak. Semester berapa? Baru semester 2. Semester. Oh, oke. Berarti mahasiswa baru tahun 2024 ya. Oke. Iya, baik. Sekarang giliran saya ya. Kenalkan, nama saya Alafia Bagus Maisa. Bisa dipanggil Afia, Mbak Sahila bisa manggil Kak Afia bisa, atau Bu Afia, atau namanya Mbak Sahila aja. Tapi kalau umur kita nggak terpaut jauh kok, itu nyamannya. Kalau misal manggil kak apa? Gak apa-apa, nyamannya. Kesibukanku juga masih mahasiswa juga di UM juga. Mbak saya di UM juga kan? Iya. Kemarin bilang di WA di UM ya? Lupa saya. Nugas juga apa gimana? Saya juga mondok kebetulan mondok. Sama-sama kita, sama-sama Masya Allah. maha Santri. Betul. Kalau gitu sebelumnya pernah ngikutin kegiatan konseling belum? Mungkin dulu pas di SMA. Oh, di SMA. Iya. Di SMA Konseling sama guru juga. juga berbeda juga. Konselingnya individu gini atau kayak berbanyak? Konseling kelompok namanya? Pernah konseling kelompok, pernah juga konseling individu. Oh, berarti udah dua-duanya ya. Keren sekali. Kadang-kadang kan banyak ya yang belum pernah sama sekali kayak gitu. Oke. Kalau gitu izin saya jelasin dulu ya. Kayak ngingetin Mbak Sahila lagi gimana sih konseling itu, apa sih konseling itu, oke? Jadi konseling itu proses ya, dimana saya sebagai konselor dan Mbak Sahila sebagai konseling. Jadi tugas saya itu membantu Mbak Sahila untuk mencapai perubahan yang Mbak Sahila mau gitu. Membantu Mbak Sahila juga untuk mencari solusi atas masalah yang Mbak Sahila miliki gitu. Jadi tugas saya membantu, bukan menyelesaikan masalahnya Mbak Sahila. Yang menyelesaikan masalah tetap Mbak Sahila. Saya hanya membantu Mbak Sahila untuk membuat pilihan. Betul sekali. Bagus. Terus dalam konseling itu ada asas kerahasiaan Mbak Sahila. Apa itu? Oh, asas kerahasiaan itu dimana yang tahu cerita Mbak Sahila itu hanya saya dan Mbak Sahila saja, sama Allah. Gitu. Karena apa ya? Karena supaya kayak gitu tuh Mbak Sahila nggak takut gitu loh untuk bercerita. Kan kalau takutnya kan konseling itu takut diceritakan ke orang lain. Iya. Kan Gede sekali. iya betul, gak usah khawatir karena konselor itu memegang asas kerahasiaan. Mbak Sahila lagi sakit? Enggak, Oh, masuk aja. Kalau mau minum boleh minum. Iya. Mbak Sahila ya. Iya, minum ya. Iya. Kasih. Saya ajak di ruangan ini karena supaya Mbak Sahila nyaman aja, terus bisa minum kopi juga kan. Iya, betul Pak. Iya, kesannya juga Mendukung Pak. Tapi Mbak Sahila nyaman kan? Iya, terima kasih Kak ya sudah membawa saya ke sini. Ya. Nyaman banget.
kalau duduknya Mbak Sahila suka berdampingan kayak gini atau depan-depanan kayak gini? Sudah nyaman banget kayak gini. Sudah nyaman banget kayak gini. Oke, kalau gitu. Jadi atas kerasnya sudah paham ya? Oke, jadi yang tahu hanya saya aja. Mbak Sahila nggak usah takut saya mau nyebarin karena saya tadi memegang asas kerahasiaan tadi. Oke. Karena nanti Mbak Sahila juga ada kegiatan tugas ya. Nah, konseling ini kita kasih batas waktu. Biasanya konseling itu sekitar 25 sampai 30 menit. Bisa disepakati? Ya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang Mbak Sahila siap untuk konseling? Siap. Tapi sebelumnya minta maaf ya Kak, kalau aku kan terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keceplosan menggunakan bahasa Jawa sebenarnya nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Saya juga sebenarnya orang Jawa, cuman kebiasaan bahasa Indonesia juga. Jadi saya tetap paham kok. Jadi nggak apa-apa kalau bahasa Jawa. Ya, masih. Iya. Nah, sekarang apa nih yang membuat Mbak Sahila itu ingin konseling? Apa yang mau diceritakan? Itu Kak, kan sebenarnya aku itu di kelas itu juga udah nyaman sama anak-anak teman-teman sekelas gitu. Tapi aku tuh kayak mau berpendapat, mau bertanya ke dosennya. Agak batuk ya lumayan. Mau minum dulu? Nggak usah Kak, nggak usah sih. Kalau mau tanya ke dosennya itu agak takut. Ini pertanyaanku kira-kira gimana ya? Takut dipandang remeh sama teman-teman gitu Kak. Ya anak ini takut apa sih? Gak berbobot banget kayak gitu Kak. Takut dianggap tanya apa sih? Iya. Oke. Jadi Mbak Sahila itu masalahnya takut ya buat berpendapat di kelas, soalnya takut orang lain berpikiran yang enggak yang negatif buat Sahila gitu. Oke, baik, dapat dipahami. Kalau saya tanya sebelumnya, apakah ada kejadian atau peristiwa kayak gitu kayak Mbak Sahila yang dikasih apa pandangan negatif dari teman-temannya? Pas semester 1 itu Kak ya, kan baru pertama kali masuk, inget banget hari Jumat. Nah, aku itu inisiatif untuk tanya ke teman-teman yang presentasi. Aku tanya, ini gimana sih? Terus itu kayak teman yang presentasi ini belum paham sama apa yang aku terangkan. Jadinya kayak, hah? Gimana? Gimana? Jadinya takut lagi kalau mau bertanya kayak gitu Kak. Oh gitu, oke. Jadi ada satu peristiwa ya yang buat Mbak Sahila itu takut untuk bertanya dan berpendapat ya tadi. Nah, selain itu ada lagi? Sudah sih Kak, soalnya dari kejadian itu kayak mikir-mikir lagi kalau mau tanya. Oke. Nah, dari perilaku Mbak Sahila yang malu-malu tadi ya, terus takut berpendapat tadi, sebenarnya apa yang Mbak Sahila itu inginkan, yang tidak perubahan dari diri Mbak Sahila? Sebenarnya itu saya sadar kalau kegiatan tersebut itu juga merugikan saya sendiri, soalnya kan saya disekolahkan juga bayar kan Kak ya, dikasih forum untuk bertanya, untuk berpendapat, tapi saya malu dan takut untuk melakukan hal tersebut, dan itu kan juga merugikan bagi saya. Saya sadar hal tersebut itu merugikan saya dan saya ingin melakukan perubahan bagi diri saya, kayak seenggaknya ayo wani bertanya kayak gitu. Tapi kalau mau bertanya itu masih kayak deg banget gitu Kak. Oh alah, iya. Ini Mbak Sahila itu pingin nggak takut lagi buat bertanya, buat berpendapat. Nah, dan sekarang Mbak Sahila masih takut ya, karena ya itu tadi, karena takut anggapan orang lain. Iya. Saya setuju banget sama Mbak Sahila juga, yang sekolah juga, kita kuliah juga. Iya. Masa kita intinya Mbak Sahila pengen berkembang gitu Iya. kan, nggak stuck di situ. Oke, baik. Nggak mau menyia-nyiakan waktu yang ada dan mengeluarkan biaya juga kan Kak ya. Bener Tenaga, sekali. pikiran, semuanya. Oke, dapat dipahami sekali. Nah, perilaku Mbak Sahila yang takut, yang apa namanya, malu untuk berpendapat itu, pernah nggak Mbak Sahila itu melawan itu? Setelah kejadian tadi, peristiwa tadi, pernah nggak melawan rasa takut itu?
setelah saya sadar kejadian tersebut itu kan sangat merugikan diri saya perlahan-lahan mulai bangkit. Ayo berani, saya menguatkan diri saya, kayak membuat sugesti di pikiran saya, kamu itu bisa, kamu hebat, jangan ngikutin omongan orang lain. Kalau ngikutin orang lain kapan kamu majunya, kayak gitu kan. Terus ayo berani kayak gitu. Setelah sugesti saya kuat, dorongan dari diri saya itu udah kuat, saya mulai baru bertanya, Kak, kalau gini itu gimana? Teman-teman saya mau bertanya, kalau gini itu gimana, kayak gitu. Saya baru mulainya buat menguatkan itu tadi. Iya, itu baru minggu kemarin. Oh, barusan ya. Iya. Oke. Tapi setelah melakukan hal tersebut, apa yang Mbak Sahila rasakan? Setelah keluar dari kelas tersebut, saya merasa senang bahwa ini diriku yang dulu kayak gitu. Soalnya sebelumnya di SMA itu juga pernah kayak gitu. Setiap teman presentasi saya selalu bertanya. Terus pas kuliah masih takut. Terus akhir-akhir kemarin ini tuh saya bertanya, saya tuh merasa senang bahwa ini diriku sendiri yang dulu kayak gitu kan. Jadi setelah menerapkan yang Mbak Sahila tadi terapkan ya, yang berpikir positif tadi itu, terus akhirnya Mbak Sahila berperilaku ini lebih berani mau tanya. Habis itu muncullah rasa kayak seneng, kayak menjadi diri sendiri, kembali diri sendiri yang SMA tadi. Oke. Saya sangat mengapresiasi ya cara Mbak Sahila untuk berusaha memperbaiki perilaku Mbak Sahila yang malu-malu tadi, yang takut untuk bertanya dan berpendapat di kelas juga. Oke sekali Mbak Sahila. Nah Sika terus kan Mbak Sahila tadi bilang ya kalau punya peristiwa yang dialami tadi itu kan. Dan Mbak Sahila juga bilang kalau takut teman-teman itu beranggapan negatif juga. Nah sebelumnya teman-teman itu apakah ada yang kayak menyuarakan atau bilang beranggapan kata-kata negatif itu dilontarkan ke Mbak Sahila langsung? Enggak sih Kak. Enggak. Setahu dan saya dengar tuh belum ada. Oh gak ada, cuman kayak kebingungan awalnya dulu itu tanya apa sih kayak gitu. Oke, bingung ya. Berarti menurut Mbak Sahila, cara Mbak Sahila tadi yang menguatkan pikiran Mbak Sahila, terus apa bangkit untuk lebih percaya diri lagi, percaya kepada diri sendiri, itu berarti efektif ya menurut Mbak Sahila? Iya, ini saya efektif. Sebenarnya kalau semisal itu sudah baik buat Mbak Sahila, bisa untuk dilanjutkan itu. Nah sekarang ya Mbak Sahila bingung kan apa untuk perilaku Mbak Sahila yang takut dan malu-malu gitu, yang dibingungkan? Memulainya mungkin Kak. Mulainya Iya, takut banget nanti kan masuk semester 3 tuh, terus kan baru pertama kayak setelah liburan panjang kan ini kita liburan kalau nggak salah 3 bulan ya. Iya betul. Ya. Kayak takut mulai lagi kayak gitu. Oh kayak takut kembali lagi. Jadi takut bertanya tadi ya. Oh baik. Soalnya di sini juga mau liburan, terus Mbak Sahila juga baru memulai perilaku yang positif tadi di ini ya, minggu-minggu ini ya. Jadi takut kalau kembali ke setelan awal yang takut dan malu-malu tadi. Oke, saya paham sekali Mbak Sahila. Tapi saya tanya, kalau perilaku Mbak Sahila yang takut dan malu-malu bertanya tadi, kira-kira membantu Mbak Sahila untuk mencapai tujuan Mbak Sahila nggak? Tujuan Mbak Sahila tadi kan apa tujuannya tadi supaya berubah ya, berubah supaya lebih berani untuk bertanya dan berpendapat. Kalau Mbak Sahila tetap Mbak Sahila tetap malu-malu, itu apakah dapat membantu Mbak Sahila untuk mencapai tujuannya Mbak Sahila? Kalau menurut Mbak Sahila? Kalau menurut saya pribadi kayak perilaku saya yang malu bertanya, malu berpendapat itu merugikan diri saya sendiri dan nggak membuat diri saya itu berkembang. Gitu. Jadinya saya berharap pada diri saya sendiri untuk mengurangi hal tersebut. Gitu. Oke. Jadi Mbak Sahila udah ini ya mau punya keinginan itu loh buat merubah
tersebut. Jadi kata Mbak Sahila kalau itu merugikan. Ya. Dan perilaku yang menurut Mbak Sahila bisa membantu itu perilaku kayak apa? Membantu saya berkembang. Kayak berani bertanya, percaya diri, gak malu-malu kayak gitu Kak. Ya, Gak usah mikirin omongan orang lain. betul sekali, benar. Saya setuju banget itu Mbak Sahila. Karena omongan, kalau kita dengerin omongan orang lain terus, apalagi yang negatif kan kita jadi terhalang untuk grow up, ya, terhalang untuk bertumbuh juga. Betul? Betul seperti itu. Jadi Mbak Sahila aja dibingungkan apa? Mulainya bagaimana? Baik kalau gitu, mau nggak kalau semisal saya bantu merencanakan untuk Mbak Sahila mencapai tujuannya Mbak Sahila? Mau Kak, saya sangat senang. Ya. Jadi kan Mbak Sahila udah mencoba nih satu minggu terakhir ini buat menguatkan diri Mbak Sahila, menguatkan pikiran Mbak Sahila, berpikir positif, dan akhirnya setelah berpikir positif itu tadi tumbuhlah perilaku positif, ya kan? Berpikir kalau gimana tadi pikirannya, gimana tadi penguatannya Mbak Sahila yang dilakukan? Kamu itu kuat, kamu hebat, kamu bisa kayak gitu. Gak usah malu, gak usah dipikirin omongan orang lain. Habis itu berani ya tanya ke dosen atau Iya. kemana? Teman presentasi. Jadi lebih berani kan? Iya. Itu juga kalau Mbak Sahila merasa itu, jadi kan tadi lebih seneng kan setelahnya itu bisa diteruskan habis ini, setelah ini tetap diteruskan kayak gitu, tapi pelan-pelan aja kan. Kalau kayak gitu tuh proses kan nggak langsung set gitu kan, nanti kan kaget juga Mbak Sahilanya. Mungkin Mbak Sahila juga masih adaptasi karena juga masih semester 2 juga kan. Saya dulu juga gitu Mbak Sahila. Ya tenang aja, gak usah khawatir dan gak usah merasa Mbak Sahila sendiri, juga banyak teman-temannya juga yang seperti itu. Jadi tetap diteruskan aja. Mbak Sahila meyakinkan diri Mbak Sahila, menanamkan prinsip kalau omongan orang, nggak semua orang itu berpikiran positif ke aku, berpikiran negatif ke aku gitu. Anggapan apa ya, pendapat orang-orang kan beda-beda juga, kita nggak bisa mengontrol pendapat orang lain. Jadi yang baik kita buat evaluasi diri, yang buruk ya kita kita biarkan aja, diteruskan aja caranya Mbak Sahila tadi. Tapi pelan-pelan, kayak 1 minggu itu bisa, ketika ada temennya presentasi bisa 1 kali 2 kali bertanya dalam 1 minggu itu pelan-pelan dulu. Nanti 2 minggu ke depan bisa 1 minggu bisa 3 kali, pelan-pelan dulu. Nggak harus setiap matkul harus tanya, enggak kok Mbak Sahila. Ya saya memversi diri saya itu kayak gitu Kak sebelumnya. Seenggaknya setiap matkul, setiap hari gitu tanya. Dan kayak terlalu berat. Iya, terlalu berat kan. Iya. Maaf Kak, agak batuk. Apa-apa. Jadi pelan-pelan dulu aja. Kalau emang Mbak Sahila juga mau berpendapat, kayak biasanya kan kelompokan ya, kalau kuliah juga bisa diterapkan juga di kelompok. Misal lagi ngerjakan makalah, ada yang ganjel nih di Mbak Sahila, kayak ini nggak sesuai, Mbak Sahila sampaikan di kelompoknya, tapi dengan bahasa yang baik, dengan perilaku yang baik juga, seperti itu. Berusaha untuk tetap tidak menyakiti perasaan orang lain, itu kan? Karena kalau kita kan juga gak suka kan Mbak Sahila kalau disakiti oleh orang lain perasaannya. Iya. Betul. Jadi ya pelan-pelan aja, tetap diterapkan caranya Mbak Sahila tadi. Nanti kita evaluasi lagi di pertemuan berikutnya. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa, kita ketemuan lagi. Kita nanti jadwalkan di WA, kita ketemuan kapan. Nanti kalau Mbak Sahila ada yang dibingungkan juga boleh chat saya. Itu kita nanti evaluasi kendalanya gimana, terus nanti perubahannya gimana gitu. Nah nanti kita lihat 2 mingguan ya Mbak Sahila ya, boleh 2 mingguan. Jadi tanyanya 2 kali dulu, 1 minggu 2 kali. Terus di kelompok juga kayak itu tadi ya, kalau ada yang ganjel disampaikan aja, gak usah mikir
apa ya orang lain katakan. betul dengan bahasa yang oke siap dapat dimengerti. Ya, kasih Kak ya. Kalau dari Mbak Sahila sendiri ada masukan nggak dari rencana tadi? Kayak ada Mbak Sahila punya pikiran, wah aku punya ide ini, sampaikan aja. Sejauh ini masih belum Kak. Oke, kalau nanti ada pengennya kayak gini, lebih enak kayak gini, disampaikan aja ya Mbak Sahila. Oke, siap. Nah, setelah Mbak Sahila cerita-cerita ini nih, ada nggak yang masih ganjel di hati? Sudah lega sih Kak, soalnya juga kayak takut mau cerita, soalnya takut beranggapan kalau aku sendiri yang merasakan kayak gitu ketika di kuliah. Oh, ternyata setelah bercerita Mbak Sahila sadar kalau Ternyata nggak cuma aku yang merasakan kayak gitu. jadi nggak sendirian ya. Ya. Baik, Mbak Sahila setelah konseling ini, selain itu apa yang dirasakan? Setelah konseling ini Iya, setelah cerita tadi. itu sih Kak, lebih kita kan punya bayangan di kepala kita untuk apa yang kita lakukan ke depannya, progres buat ke depan gitu kan. Iya benar. Kalau nanti semester 3 kamu lebih semangat lagi, kamu harus jangan malu untuk bertanya, nggak usah dipikirin kata orang lain, terus itu melakukan yang setiap minggu untuk bertanya. Ya, itu, Kak. rencana tadi ya, planning Iya, tadi. planningnya. Jadi alhamdulillah kalau Mbak Sahila bisa apa ya mendapat manfaat dari sesi konseling hari ini. Oke Mbak Sahila, karena tadi Mbak Sahila ada kegiatan lain juga, terus waktunya juga udah mepet ini, ya boleh diakhiri ya sesi konseling hari ini. Terima kasih banyak ya Kak. Iya nanti kita jadwalkan lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih ya Mbak Sahila sudah mau sharing, sudah mau cerita terbuka, karena nggak semua orang bisa untuk menceritakan ceritanya. Mbak Sahila keren sekali. Terima kasih Kak. Tetap semangat ya kuliahnya, kita berjuang bareng-bareng. Oke. Iya. Silakan Mbak Sahila habis ini bisa berkegiatan. Semoga lancar rencana tugasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih ya.